Di sebuah tempat, ada seorang perempuan yang mengalami gejala mual dan sesak napas. Kayaknya aku mau ke toilet dulu deh. Aku mual deh. Kita ke puskesmas aja ya, kita periksa. Selamat pagi Mbak, saya Salwa Zahra dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat. Kebetulan saya lagi PKL di sini dan lagi jaga. Sebelumnya apa ada keluhan dari Mbak, bisa diceritakan? Ya Mbak, jadi akhir-akhir ini tuh tubuh saya itu sering terasa aneh, kayak tiba-tiba kesemutan, terus lelah, juga akhir-akhir itu mual, terus juga kadang tuh tiba-tiba sesak napas gitu. Saya lihat juga makanan Adi itu begitu-begitu saja. Makanan di sini kan beras giling putih, itu pun yang murah dan yang penting kenyang. Mau makan beras giling ya Mbak? Mbak, apakah Mbak juga sering minum alkohol? Kadang sih Mbak, apalagi kalau ketemu sama teman-teman. Oh, kemudian itu kekurangan vitamin B1 itu biasanya penyakit beri. Nah, untuk konsultasi lebih lanjutnya kita ke dokter yang lagi jaga di sini ya Mbak. Nanti saya arahkan. Pola makan Mbak Ani yang didominasi beras putih olahan dan konsumsi alkohol adalah faktor risiko yang patut dicurigai. Salwa dan Zalfa memutuskan untuk memberitahu dokter. Misi dok. Ya, ada apa? Dok, tadi ada pasien dengan keluhan lemas, sesak napas, mual, dan kesemutan. Ini untuk catatan yang Bisa dipersilakan masuk untuk saya periksa lebih lanjut pasien. Baik, kami panggilkan sebentar ya dok. nama Mbak Ani, dipersilakan masuk. Silakan. Silakan duduk Mbak. Berdasarkan gejala-gejala yang tadi disampaikan, saya menduga kalau kamu itu mengalami beriberi. Nah, beriberi mekanismenya bisa terjadi karena diamin pirofosfat dari vitamin B1 itu kurang. Nah, diamin pirofosfat itu sendiri merupakan enzim yang membantu dalam proses metabolisme energi. Ketika energi di dalam tubuh manusia kurang, sel-selnya tidak akan bekerja. Nah, sel yang pertama kali tidak bekerja itu pertama sel saraf, yang kedua sel otot. Nah, kalau pada beriberi ada dua jenis, yang pertama beriberi kering dan beriberi basah. Kalau beriberi kering, sel sarafnya tidak mendapatkan asupan energi yang cukup sehingga mengalami demyelinisasi, sehingga Mbak Ani bisa mengalami kesemutan, kebas. Kalau pada beriberi basah, sel otot jantung akan mengalami luka sehingga bisa terjadi gagal jantung, terus asites dan edema. Itu ya dok. Jadi menurut dokter, pencegahan itu gimana ya? Dengan mahasiswa saya. Nah, untuk pencegahannya itu Mbak Ani bisa memenuhi konsumsi vitamin B1 atau tiamin ini. Pada orang dewasa umumnya itu sebesar 1,2 mg per hari. Itu bisa didapatkan dari makanan yang kaya akan tiamin seperti beras-beras, biji-bijian, terus itu seperti beras yang sudah difortifikasi, terus kacang-kacangan, sumber olahan produk susu, terus sama sayuran. Terus Mbak Ani juga harus mengurangi konsumsi alkoholnya dalam jumlah tinggi ya Mbak. Sama makanan yang tinggi akan asam sulfitnya seperti sosis, nugget, itu kan banyak pengawetnya Mbak. Mbak harus mengurangi itu semua. Baik Mbak, terima kasih. Semoga lekas sembuh dari Anda. Nah, itu dia mekanisme, gejala, faktor risiko, dan pencegahannya melalui gizi dari penyakit beriberi.